Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yehun. Saat ini ia sedang dikejar oleh kelompok pria bersenjata yang ingin menghabisinya. Ia masih berusaha melarikan diri meski terluka parah. Yang tepat ketika melintas jalan raya, Yehun tertabrak oleh mobil yang kebetulan melintas di depannya. Melihat Yehun dikerumuni banyak orang, sekelompok pria yang mengejarnya memilih menghentikan pengejaran. Yehun langsung melarikan diri ke rumah sakit dan ditangani oleh seorang dokter muda bernama Taejun. Meski melihat luka tembak yang diduga terlibat tindak kejahatan, Taejun yang mengingat marwahnya sebagai dokter pun tetap mengobati Yehun tanpa ini itu terlebih dahulu. Selesai dengan tugasnya, Taejun langsung menemani istrinya bernama Heju untuk melakukan USG anak pertama mereka. Namun saat akan mengantarkan istrinya pulang, Taejun malah mendapat panggilan mendesak dari rekannya sesama dokter agar segera datang menangani pasien yang sedang mengamuk karena meminta ingin disuntik. 알았어. 더 이상 나쁜 남편 만들지 마라. 늦지나 마. Entah karena si pasien terlalu kuat atau Taejun yang terlalu lemah, si pasien berhasil membuat Taejun terjatuh ke lantai. Yang belum juga marah pada pasien tersebut, perhatian Taejun malah teralihkan dengan kehadiran seorang dokter yang mencurigakan sedang berada di tempat Yehun tanpa alasan yang jelas. 교수님. Sempat melakukan pengejaran, Taejun terpaksa harus kembali lantaran rekan dokter memanggilnya untuk segera menangani Yehun karena ternyata si dokter gadungan tadi telah memotong selang infus dengan niat ingin membunuhnya. Setelah menyelamatkan Yehun dari kematian, Taejun akhirnya pulang ke rumah untuk segera memberikan sebuah pin yang bisa menyala serta mengingatkan Heju agar segera meminum suplemen kehamilannya. Namun saat ia hendak akan menyiapkan suplemen tersebut, tiba-tiba 안 먹었지? 어이구. 주야. Ya, Taejun diserang oleh seorang pria misterius hingga tak sadarkan diri, dan pada kesempatan itu si pria langsung menculik Heju, di mana Taejun yang baru sadar dari pingsannya langsung mengangkat panggilan dari si pria yang meminta agar ia mengeluarkan Yehun dari rumah sakit dan tidak boleh melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi. 여보세요? 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 이주. 여보세요? Taejun pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melaksanakan perintah si pria. Namun setibanya di sana, ia mendapati Yehun sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan menurut keterangan dari si rekan, setelah siuman, Yehun akan dipindahkan ke rumah sakit khusus pilihan pihak kepolisian. 현장에서 네, 접니다. 여기. Sebagai dokter yang menangani Yehun, Taejun dipanggil oleh seorang detektif bernama Yongju untuk dimintai keterangan tentang kondisi Yehun saat ini. Namun bukannya menjawab, Taejun malah beralibi hendak membawa jas dokternya terlebih dahulu yang padahal ia memasuki kamar Yehun untuk membawanya keluar. 잠시만. Di kamarnya, Yehun sedang dijaga ketat oleh seorang polisi. Taejun pun berdalih akan melakukan CT scan atau prosedur pencitraan medis yang menggabungkan sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar potongan melintang yang detail dari organ, tulang, dan jaringan lunak, sehingga ia harus membawa Yehun ke ruangan CT scan. Namun Pak polisi yang sedang menjaganya melarang hal itu tanpa izin atasan mereka karena ternyata Yehun merupakan seorang tersangka dari sebuah kasus pembunuhan. Tak peduli dengan hal itu, Taejun berhasil mengelabui Pak polisi dengan membuat Yehun seolah sedang sekarat dan dibiarkan keluar dari ruangannya. Namun dengan satu syarat, Taejun akan didampingi sampai CT scan selesai dilakukan. Yang baru saja memasuki lift, Pak polisi malah mendapat informasi dari Yongju terkait ruang CT scan yang sebenarnya berada di lantai 1.
Setelah ketahuan, terjadilah aksi perkelahian antara Taejun dengan Pak Polisi yang setelah berhasil melumpuhkannya, Taejun kembali memastikan keadaan Yehun yang tanpa diduga langsung sadar dan menyerang Taejun saat itu juga. Pada kesempatan itu, Taejun pun menceritakan bagaimana Yehun bisa berada di rumah sakit, termasuk tentang pelaku penculikan istrinya yang meminta agar ia mengeluarkan Yehun. Namun mendengar hal itu, Yehun tampak tak peduli dan langsung meninggalkan Taejun dalam keadaan terjepit. 잠깐만요. Di tengah pelariannya, Yehun akhirnya berhasil ditemukan oleh Yongju. Mereka berdua sempat terlibat aksi pertarungan hingga membuat Yehun hampir berhasil dilumpuhkan. Namun karena kekuatan Yehun lebih dominan, ia pun justru berhasil menjebak Yongju dengan borgo yang dibawanya. Berhasil lolos dari Yongju, Yehun pun segera dilaporkan menghilang dan menjadi target pencarian seluruh petugas rumah sakit termasuk Taejun yang memiliki tujuan lain, yaitu demi keselamatan istrinya yang sedang diculik, di mana Yehun tampaknya memiliki strategi pelarian yang sangat rapi sehingga ia dapat berhasil lolos dengan mudah. Atas kelalaian Yongju menjaga Yehun yang diduga sebagai tersangka kasus pembunuhan, atasan kepolisian menyerahkan kasus ini kepada tim penyidik umum yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Cheol. Di sana Cheol meminta tim Yongju untuk kooperatif dan bekerja sama di bawah komandonya. Namun karena merasa timnya selalu dianggap remeh, Yongju pun berniat menyelidiki kasus itu sendiri dengan segera mendatangi TKP untuk mencari informasi. 수긍하신 걸로 알겠습니다. Setibanya di TKP, Yongju menemukan informasi terkait korban yang merupakan seorang presidir properti bernama Lee, di mana orang tersebut sudah ditemukan tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Tak hanya itu, di luar gedung, Yongju menemukan bercak darah, seolah sempat terjadi baku tembak yang sangat intens. Tak lama, Yongju mendapat kabar dari rekan satu timnya yang berhasil menelusuri riwayat hidup Yehun. Diketahui bahwa Yehun merupakan seorang agen khusus yang telah pensiun 10 tahun lalu dan melanjutkan karirnya sebagai tentara bayaran termahal se-Asia Tenggara. Sehingga tak heran jika Yehun sangat licin dan sulit sekali untuk ditangkap. Mendengar semua itu, Yongju meminta agar data tersebut tidak bocor ke pihak lain. Disinilah Heju sekarang, disekap di sebuah taman bermain terbengkalai yang jauh dari jangkauan orang lain, di mana si penculik ternyata adalah adik kandung Yehun bernama Sang-hun yang, mohon maaf, memiliki keterbelakangan mental. Mengetahui Yehun sudah keluar dari rumah sakit, Sang-hun segera menghubungi Taejun dan membuat kesepakatan bertemu di mall untuk saling menukar sandera. Meski sebenarnya Yehun tidak bersamanya, Taejun tetap menyetujui pertemuan itu demi keselamatan sang istri. Dengan ditemani seekor anjing, Yehun mulai mengobati luka tembak di perutnya. Namun tak lama, datanglah sekelompok orang yang selalu mengejarnya, sehingga Yehun yang untuk sekarang tidak bisa melawan pun memilih untuk bersembunyi di dalam lemari. 이거 백성원인지 확실한 거지? 장 사장한테 직접 받았어. Karena jarak mereka sangat dekat, Yehun dapat mendengar percakapannya yang juga mengincar Sang-hun atau sang adik. Mengetahui mereka akan menuju tempat adiknya berada, Yehun diam-diam mengikuti mereka dari belakang, yang ternyata para pria tersebut pergi ke mall tempat Taejun dan Sang-hun akan bertemu.
Di mall itu, Sang Hun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Taejun. Melihatnya datang sendiri, Sang Hun langsung menanyakan di mana keberadaan Ye-hun. Namun, belum sempat Taejun menjawabnya, Sang Hun melihat sekelompok pria yang selalu mengincarnya, sehingga ia yang panik pun langsung melarikan diri dari sana. Meski tak paham mengapa Sang Hun berlari, Taejun ikut mengejarnya hingga ketiga kubu itu terlibat aksi kejar-kejaran. Saat mendapat kesempatan menyekap Sang Hun, Taejun menanyakan keberadaan istrinya sambil memberitahu jika istrinya itu sedang hamil. Namun Sang Hun justru nekat menjatuhkan diri dari ketinggian dan berhasil kabur untuk yang kedua kalinya. Dada menangkap Sang Hun, para pria tersebut justru menangkap Taejun dan langsung membawanya ke area parkiran. Namun ketika hendak akan menghabisinya, Ye-hun akhirnya tiba dan menolong Taejun sehingga ya, selesai menghadapi para pria itu, Ye-hun dan Taejun menyadari jika mereka telah menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar sehingga memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu, Sang Hun baru tiba di taman bermain dan langsung memeriksa kondisi Hae-ju serta memberinya air minum setelah mengetahui jika Hae-ju sedang hamil. Melihat tingkah aneh Sang Hun dengan menyakiti dirinya sendiri, Hae-ju yang ternyata seorang psikolog memahami jika Sang Hun memiliki keterbelakangan mental. Ia pun berusaha menenangkannya agar tidak tantrum dan perlahan meminta Sang Hun menceritakan apa yang membuatnya gelisah seperti ini. 뭐 때문에 이런 거예요? Alhasil, Sang Hun pun mulai menceritakan tentang Ye-hun, sang kakak yang menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki karena orang tua mereka sudah tiada. Hingga suatu hari, ia mendapat panggilan dari tempat kerjanya untuk membawa gaji. Saat itu Ye-hun yang baru selesai bertugas di luar negeri dan tidak mengetahui tentang apa jenis pekerjaan Sang Hun pun ikut mengantarkannya membawa gaji. Karena mereka akan makan malam enak setelah urusan selesai. 오늘이 그날이다. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Ye-hun dan Sang Hun sempat bermain kertas gunting batu untuk menentukan siapa yang akan membawa uangnya, di mana Ye-hun yang kalah pun akhirnya masuk ke ruangan sesuai arahan. Namun setibanya di dalam, ia justru menemukan seorang pria sudah meninggal di mejanya, yaitu Lee, sehingga terungkaplah jika awalnya mereka mengincar Sang Hun sebagai kambing hitam untuk dijadikan tersangka. Cerita tersebut juga disampaikan oleh Ye-hun kepada Taejun saat mereka berdua sedang beristirahat. Namun setelah menceritakan itu semua, luka Ye-hun justru mengalami infeksi hingga akhirnya pingsan, sehingga Taejun langsung membawanya ke sebuah kapal yang kebetulan bersandar untuk mengobati lukanya. Mengingat Sang Hun mengalami keterbelakangan mental, Taejun yang khawatir jika istrinya akan disakiti pun diam-diam menghubungi Yongju yang memberitahu keberadaan Ye-hun di kapal ini. Yang setibanya Yongju di sana, Taejun menceritakan semuanya termasuk tentang sekelompok pria yang mengejar mereka, sehingga membuat Yongju curiga jika ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus ini. 1시간 전에 납치범을 만났는데 놓쳤습니다. 누군가 우리 쫓고 있어요. 쫓기고 있다고요? Tim investigasi dari penyidik umum yang dipimpin oleh Cheol datang ke kapal. Ia dan Yongju terlibat sedikit cekcok saat tim Yongju menganggap jika tim Cheol tidak benar-benar menangani kasusnya. Di tengah berselisih paham, ada panggilan dari Sang Hun yang terus saja menanyakan keberadaan Ye-hun, di mana saat Yongju mengambil ponselnya, ia mendengar pengakuan bahwa Sang Hun dan Ye-hun tidak menghabisi Lee, melainkan para pria yang terus mengejar mereka. Namun saat Yongju meminta Sang Hun menceritakan kronologinya, Cheo tiba-tiba merebut ponsel tersebut dan menanyakan keberadaannya saat ini. 백성훈 씨, 경찰입니다.
Setelah mengetahui keberadaan Sang Hun, Cheo langsung mematikan teleponnya. Tanpa diduga, datanglah dua orang pria yang selama ini mengejar Ye-hun dan Sang Hun, yang rupanya adalah para polisi yang menyamar. Mereka datang ke sana atas perintah Cheol. Khawatir kejahatannya akan terbongkar, Cheo sekonyong-konyong menghabis Yongju dari belakang. Untuk menutupi kejadian ini, Cheol menembak kaki salah satu oknum polisi lalu menyusun skenario seolah telah terjadi baku tembak dengan pelaku yang tanpa sengaja menewaskan Yongju. Setelah itu, ia bersiap menuju taman bermain yang sebelumnya telah disebutkan oleh Sang Hun. Dan di sini terungkaplah jika di balik kematian Lee ada keterlibatan Cheol di dalamnya. Selama ini Cheol rupanya sering memanipulasi kasus demi uang atas perintah dari klien, di mana bayaran akan dicairkan setelah perkara yang ia tangani berhasil ditutup atau diselesaikan. 씨발로만 일일이 신호시킬래 개새끼야. 예, 알겠습니다. Masih berada di kapal, Ye-hun dan Tae-jun berusaha melawan oknum polisi yang menjaga mereka agar bisa segera menyusul ke tempat Sang Hun karena khawatir sang adik akan dihabisi. Setelah berhasil melumpuhkan polisi sebelum yang lainnya datang, mereka pun segera pergi menuju ke tempat Sang Hun dan Heju berada. Namun sayang, Cheol dan antek-anteknya sudah tiba terlebih dahulu. 저희 남편은 괜찮은가요? 남편분은 잘 계십니다. 여기 이 형사 따라가세요. 예. Akhirnya Cheo berhasil membawa Heju dengan alibi akan menyelamatkannya sebagai detektif yang bertanggung jawab dari pihak kepolisian. Namun karena Sang Hun tidak ikut dibawa ke dalam mobil, Heju merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukan Cheo kepada Sang Hun. Dan benar saja, sebelum pergi, Cheo sempat menyiksa Sang Hun hingga babak belur terlebih dahulu. Yang setibanya Ye-hun dan Tae-jun di sana, mereka hanya menemukan Sang Hun sudah dalam kondisi sekarat. Yang di detik-detik terakhirnya, Sang Hun menceritakan kebaikan Heju dan merasa bersalah karena telah menculiknya, sehingga ia meminta sang kakak untuk menyelamatkan Heju yang sudah dibawa oleh Cheol. 오나. Atas kematian sang adik, Ye-hun sangat merasa terpukul karena hanya Sang Hunlah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ye-hun pun berjanji akan membantu Tae-jun menyelamatkan Heju sekaligus mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Karena jika tidak, maka Sang Hun akan selamanya dicap sebagai penculik wanita hamil. 당신 안에 쳤죠. 그리고 자식. Dari sebuah kartu nama yang ditemukan di laci rumahnya, Ye-hun dan Tae-jun bermaksud mencari tahu terkait pekerjaan Sang Hun kepada orang terdekat sang adik selama ini. Orang tersebut mengaku tidak tahu pasti, namun Sang Hun biasanya diminta mengantar atau menjadi sopir yang mobilnya selalu berbeda-beda. Namun melihat salah satu nama yang ia kenali dari kartu tersebut, ia langsung memberitahu Ye-hun di mana lokasi markasnya. Sebelum pergi, Ye-hun meminta Tae-jun untuk tidak ikut dan menunggunya saja karena khawatir terjadi sesuatu. Yang setibanya di lokasi tersebut, Ye-hun langsung mengunci pintu markas yang ternyata merupakan markas gangster dan tempat produksi barang haram, di mana selama ini Sang Hun berperan sebagai pengantarnya. 아나 이 새끼 봐라. Disinilah kita akan diperkenalkan dengan kemampuan bertarung Ye-hun yang mampu melumpuhkan semua gangster seorang diri untuk mencari keberadaan bos mereka. Yang setelah melumpuhkan semuanya, Ye-hun akhirnya mendapati si bos yang langsung dibuat tak berdaya untuk menanyakan siapa polisi yang telah memfitnah Sang Hun serta apa yang sebenarnya direncanakan oleh mereka. Pada situasi terdesak,
Si bos akhirnya mengungkap bahwa benar Cheol memanipulasi kasus Lee dan akan menjadikan Sang-hun sebagai kambing hitam karena ia terdaftar sebagai yatim piatu tanpa keluarga. Dan jika berhasil dengan misi ini, Cheon akan menerima imbalan yang sangat besar atau setengah dari nilai gedung apartemen yang telah dilelang. Sehingga dari semua informasi tersebut, Yehun pun meminta semua data yang menyimpan bukti kejahatan Cheol selama ini diberikan kepadanya. Sebelum Yehun tiba membawa barang bukti, Taejun lebih dulu menyerahkan diri ke polisi dan menjelaskan seluruh kejadian kepada rekan kerja mendiang Yongju. Jika sebenarnya Yongju dihabisi oleh Cheol yang selama ini memanipulasi kasus, ia juga mengungkap jika alat perekam milik Yongju menyala saat kejadian. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, Cheol datang ke ruang interogasi untuk menggantikan si rekan. 빨리 나와. Dengan terpaksa si rekan pun keluar dan langsung mencari alat perekam tersebut di dalam kotak barang bukti. Di sana ia akhirnya mendengarkan semua yang terjadi pada hari itu sambil menahan tangis. Teringat Yongju, rekan sekaligus sahabat baiknya selama di kepolisian. Tak lama, semua orang di kantor polisi dihebohkan dengan informasi lokasi Yehun berada, padahal itu hanyalah akal-akalan Cheol agar para polisi di luar timnya pergi ke tempat tersebut, sementara tim Cheol sendiri hendak akan menghabisi Haeju dan membuat seolah-olah Yehunlah pelakunya. 각본자는 형사. 각본상 넌 죽어야 돼. Belum jauh dari kantor, para polisi yang hendak ke lokasi Yehun berada tiba-tiba mendapat informasi jika telah terjadi ledakan bom di depan kantor, yang ternyata semua itu sengaja dilakukan oleh Yehun agar tim Yongju putar balik, yang ketika Cheol memarahi bawahannya karena gagal mengendalikan situasi, tiba-tiba ya, Yehun pun datang dengan mendobrak pintu kantor menggunakan mobil. Di sini kita akan diperlihatkan kembali dengan kehebatan dan keberanian Yehun menyerang para polisi seorang diri, sehingga tak heran jika dirinya merupakan tentara bayaran termahal se Asia Tenggara. Pada kesempatan itu, Yehun meminta Taejun untuk mencari keberadaan Haeju sementara ia akan menahan Cheol dan antek-anteknya, yang mana di luar, para polisi juga berhasil menemukan bukti-bukti berupa gambar dalam serpihan ledakan atas kejadian yang dilakukan oleh Cheol selama ini. Haeju sendiri kini tengah berusaha menyelamatkan diri dari anak buah Cheol yang diperintahkan untuk menghabisinya. Namun karena kondisinya sangat lemah dan sedang hamil, ia dengan mudah ditangkap bahkan digantung. Namun untungnya, Taejun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Di saat yang sama, Yehun dan Cheol masih terlibat perkelahian sengit meski keduanya terlihat mulai kelelahan. Namun Yehun yang merupakan mantan tentara bayaran tetap lebih unggul hingga sempat melepaskan amarahnya kepada Cheol sebelum akhirnya mereka dipisahkan oleh para polisi. Pada akhirnya Cheol dan Yehun langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Melihat Haeju masih hidup dan sedang ditangani medis, Yehun merasa lega sekaligus tenang karena telah melakukan apa yang diminta oleh Sang-hun. Hingga setelah beberapa tahun menjalani hukuman di lapas, ia dibebaskan karena terbukti tidak bersalah.
Singkat cerita, setelah bebas dari penjara, Yehun dijemput oleh keluarga Taejun. Selama ini mereka juga merawat anjing peliharaan milik Yehun, di mana Taejun meminta sang anak untuk memanggil Yehun dengan sebutan paman. Sehingga akhirnya Yehun kembali merasakan yang namanya kehangatan keluarga. Tamat.